Selamat malam Bapak dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Dwi Santipelo, NIM 1803030020. Kelas A, semester 6, mata kuliah Sosiologi Politik, jurusan Sosiologi, buku review ke-9 Sosiologi Politik dengan judul Politik Horor. Langsung saja bab 1, Mimpi Buruk Amerika, pemotretan domba setan, wanita iblis, dan orang kadal. Kecemasan masyarakat kontemporer yang diartikulasikan terkait dengan isu-isu tersebut sebagai teror, pembusukan budaya, dan inflasi dengan tema kekhawatiran yang melonjak, penularan, dan kelainan kekerasan. Genre horor yang seperti bijaksana menolak rasionalitas dan mengakui kekerasan, ketidakstabilan, dan kesia-siaannya sebagai konstitusi ciri dari kehidupan sehari-hari. Telah lama digunakan hantu, Glooby, dan Ghost untuk memberikan bentuk pada ketakutan yang sama ini. Horor paling banyak dapat dikatakan menjadi politik. Ilmuwan politik dan retorika John Nelson menunjukkan bagaimana film horor menghadapi kejahatan politik kehidupan sehari-hari. Dalam teori monster, Jeffrey Jerome menunjukkan bahwa budaya dapat dibaca dan dibawa berdiri dari monster yang mereka buat. Sosiolog Avery Gordon mengembangkan ide ini dengan mendefinisikan haunting sebagai satu arah di mana sistem kasar yang kasar membuat diri mereka dikenal ketika ditekan atau tidak terselesaikan, menuntut keadilan. Sebagian besar pekerjaan ini menunjukkan bagaimana metafora mayat yang membantu masyarakat untuk memahami wacana politik yang menyebut kejahatan tersembunyi untuk memangsa ketakutan primal. Namun dalam beberapa tahun terakhir monster kita telah menjadi default. Mereka tidak lagi dikontor dalam mengundurkan diri dari semua bulu. Mereka sedang mengambil bentuk dan nama. Kami sekarang memiliki pencampuran street, gotin, dan pemerintahan, politik dan polteris, yang kampanye dan pembantaian, wacana publik yang tidak hanya mengamankan politisi dengan monster, namun juga mencakup pertimbangan klasikan yang dikepang yang akan dihadapi oleh kasus King Kong, atau oposisi dari Birdhurst dan Stay Marfon. Catatan layanan angkatan laut yang tidak jelas telah memberikan kehidupan kepada retorika monsteristas dan membuka pemandangan pembubaran publik Amerika. Bab ini, oleh karena itu, datang di persimpangan horor dan politik dari sudut yang berbeda. Alih-alih mempertimbangkan bagaimana pesan politik disematkan dalam simbol dan cerita horor, akan memeriksanya bagaimana simbol dan cerita horor dipekerjakan dalam pesan politik. Metafora yang mengerikan yang sama ditemukan di film horor, namun tanpa manfaat label untuk membuat simbolisme dan subteksta mereka jelas. Untuk ujian, vampir telah mewakili ketakutan otoritas, seksualitas, dan infeksi biologis. Zombie telah mengatakan ketegangan rasial, kecemasan nuklir, ketakutan pandemi, dan pengegur ulang pinggiran kota. Telah mewujudkan keraguan perang dingin, ketidakpercayaan sains atau pemerintahan, dan ketakutan tentang invasi dan kolonisasi. Monster dan hantu dari semua inkarnasi sering mewakili orang luar yang takut, tidak percaya atau salah paham, dan yang dipinggirkan lainnya. Yang mengerikan adalah cara untuk mengkonseptualisasikan bahwa masyarakat yang mengejutkan atau mengeksploitasi, terutama yang mungkin mengganggu kesulitan. Untuk alasan ini, politisi juga melibatkan di retorika mereka, mengecam lawan politik dan musuh sosial sebagai monster, seperti yang ditunjukkan oleh Thomas Hobbes di Leviathan. Pemerintah dan ketaatan masyarakat terhadapnya dibenarkan oleh bahaya yang melanggarnya. Bab 2, horor, krisis, dan kontrol, kisah menghadapi kejahatan. Krisis adalah titik balik mengakhiri sesuatu sama sekali atau mengubahnya dengan tegas.
Dengan demikian, sebuah teori krisis menjelaskan bagaimana sesuatu menjadi terlalu bermasalah untuk berlanjut seperti sebelumnya. Dalam politik, hampir semua hal dapat menemukan krisis individu atau institusi, budaya atau negara, ekologi atau sosialisasi atau antagonisme. Oleh karena itu, banyak teori kristal fitur politik menggambarkan kita sebagai saat-saat yang mengerikan, dengan kejahatan dan dislokasi tampan. Horor populer bergabung dalam teori krisis dalam menghadapi kenyataan yang benar-benar salah. Tanda-tanda bisa spektakuler atau halus, taruhannya bisa menjadi ultra, sering jiwa, bahkan dunia. Tantangannya adalah untuk menghadapi dan mengalahkan kejahatan dan melalui negeri. Kita belajar untuk segera menemukan kejahatan dan terampil. Dengan karunia tenggara horor dengan teori krisis, kategori umum membuat sedikit kejadian arus terkini. Kekuatannya yang melanggar masalah dan tanggapan kita memerlukan revisi tapi hitungan-hitungan. Teori krisis membuat argumen horor, menceritakan kisah-kisah kristal. Teori kristal membahas intelektual, horor mencapai warga negara. Teori krisis dapat menunjukkan rasionalisme tidak dapat memahami masalah-masalah yang masuk namun masih menarik bagi mereka. Horor juga memanggil emosi dan imaji negara. Teori krisis menghadapi ketakutan siang hari. Horor juga menangani teror malam hari. Teori krisis menampilkan pejabat dan elit. Horor juga melibatkan budaya populer. Teori krisis abstrak untuk pola penjelasan. Horor juga bisnis untuk memerintahkan partisipasi. Teori krisis menipu bisnis seperti biasa menunjukkan perabatan. Horor juga mempersoleng krisis melalui simbol. Di sini saya menjelaskan bagaimana Stephen King dan Peter Straub sangat bagus dalam hal ini. Horor mereka menambahkan konsep filosofi dengan simbol provokatif yang berbicara kepada kita sebagai orang biasa. Berfokus pada karya awal mereka, saya berpendapat bahwa Raja dan Straub melakukan teori krisis dengan cara lain yang sering lebih baik. Cerita mereka menghadap kita sebagai saat-saat yang mengerikan, namun dengan tokoh lebih menarik dan praktis karena karya mereka memiliki berbagai edisi. Saya memanggil mereka dengan judul saya dan saya pergi ke samping hasil yang dihasilkan. Kengerian. Apa itu kengerian dan bagaimana mereka bisa mengkonfigurasi fiksi? Raja mendefinisikan horor sebagai rasa takut tapi bukan perhatian hukuman untuk mengarahkan dikosional rasional. Sebaliknya, ketakutan dan gemetar orang-orang berdosa yang menghadapi penyakit sampai mati. Sinonim yang lebih baik adalah ketakutan dan teror. Julia Kristeva menjelaskan bahwa korban Holocaust mendebarkan korban di bawah objek komposion atau bahkan pemahaman oleh algojo. Karena korban terorisme menjadi objek melalui ketakutan horor yang memberantas rasa hormat dan kepercayaan yang dibutuhkan untuk komunitas, moralitas, bahkan berarti. Raja juga mengatakan bahwa horor mencoba pada saat-saat menjadi kotor, mendorong keberpihakan agar orang merasa mengerikan. Hal ini menganggap bahwa sesuatu seperti kucing peringatan Aristoteles membersihkan perasaan buruk dengan memberikan kerajinan estetika mereka. Namun perasaan tumbang tindih yang terasa sangat aneh, seperti saat kita mengosa keagamaan atau menyembah kewajiban, agar merasa mengerikan adalah merasa amoratis dan kematian kita. Ini membesarkan nutrisinya dengan melampaui batas-batas yang beradab antara penyakit atau perasaan sakit dan kejahatan atau perasaan buruk. Batas-batas yang beradab antara penyakit atau perasaan sakit dan kejahatan atau perasaan buruk. Horor membangkitkan yang luhur, mengambil kecantikan versus keburukan atau baik versus evil sampai ekstrem, lalu melampaui mereka pada sekilas apa yang mengerikan dan mengusir. Ini melumpuhkan anggota tubuh kita, menebalkan lidah kita, dan membatasi akor pemilihan kita untuk menjerit. Ini meniru rambut di leher kita. Jika kita tidak menghadapi atau melahirkan diri, kita menjadi korban dan yang hubus.
Ini mengkonsumsi dan menandai kita sebagai hantu yang vampir berproduksi. Dengan kategori dan pertahanan yang luar biasa, Horus mengupayakan keterentangan. Tidak dapat dipahami atau bahkan tidak dapat dikenali dalam dunia siang ketutupan yang dapat dipahami namun yang sedang lebih rendah atau membuat lebih disesatkan oleh siang hari, ketakutan dewasa daripada anak-anak. Anak-anak sering diperlakukan ketakutan sebagai milik kepolosan, terutama anak-anak yang tidak mengetahui barang versus kejahatan. Mengetahui kurang, anak-anak lebih terbuka untuk pengalaman. Jika kita mengamati anak-anak, kita menemukan riwayat ini lebih banyak definitivitas menunjukkan sebagai pencarian setelah pertulangan, haus untuk pelampauan misterius, menawarkan petualangan dan pejabat yang siaga dan kundungan mitos. Dongeng mengajarkan anak-anak untuk menghadapi ketakutan, membedakan kejahatan dari barang, dan mengembangkan tanggung jawab orang dewasa. Demikian pula horor menghadapi diri dewasa, mengenali barang versus kejahatan, dan melengkapi kecanggihan dengan tanggung jawab untuk lebih dari kita sendiri. Anak-anak tahu bahwa dunia dewasa ada tapi tidak secara rinci, hanya dalam keinginan dan ketakutan, tidak pada kenyataan. Tidak bersalah atas tanggung jawab orang dewasa. Anak-anak harus tumbuh menjadi kenyataan yang menginformasikan indeks barang dan kejahatan, bersalah dan memanfaatkannya. Sepanjang jalan, anak-anak sekilas realitas dewasa dengan kepekahan tidak samar, tapi ampun. Diri dan ketegangan yang dihasilkan adalah etos utama horor. Orang dewasa bodoh mencoba untuk melengkapi anak-anak yang paling mengganggu. Beberapa kengerian politik datang untuk mencoba ini untuk orang dewasa juga, namun kondisi kita termasuk ketakutan. Sementara upaya mengangkal biasanya senyawa itu. Orang dewasa harus menjadi baik dengan melihat sekilas apa yang mungkin tidak kita ketahui namun memiliki reason untuk takut. Jadi cerita horor membuat kita anak-anak tulis raja, dan anak-anak mampu merasakan hal-hal dewasa tidak bisa karena semua pengalaman yang kita miliki. Horor yang baik mengeksplorasi apa yang kita mungkin takut. Kengerian buruk hanya mengeksploitasinya. Tapi ketakutan manusia terhadap kejahatannya bergantung padanya. Gambar, Guru Pemuda adalah calon saya untuk pemandangan horor arketipal. Raja bisa kondisinya adalah orang mati yang naik berjalan. Kontribusi favoritnya adalah episode dari Bersinar yang juga melakukan arketipe horornya dari tempat yang buruk. Hotel Hosot yang terhormat berdiri diisolasi oleh musim dingin di Rockies. Diri hanya oleh seorang penjaga yang semakin gila-gila, istri yang akal, dan anak telepati mereka yang mengagumi menginginkan Yana dan dalam yang hidup mati untuk memanfaatkan kekuatan psikisnya. Dani berkeliaran ke ruangan terlarang untuk menemukan kecantikan hantu yang meniru mandi di depan pembuahannya. Terpikir di bak mandi, anak itu ngeri untuk melihat transformasi ke mayat mutilasi yang menguntilkannya. Saat dia berjalan untuk pintu dan runtuh dengan kunci, dia adalah orang yang mati yang naik untuk melewati Twitter. Anak itu mengolokkan 3 jenis AC sekaligus. Semua ini mengakui pentingnya anak-anak untuk horor sosial dan politik. Ketika kita takut seperti anak-anak dalam mencoba menghadapi tanggung jawab yang tidak ada tahu, dan ketika kita melihat sekilas seperti anak-anak yang membentuk masa depan yang dilampaui, kita merasakan masalah dalam cara dan teror tua di New. Kemudian horor menawarkan lebih dari sekedar istirahat dan dari tedium, dan lebih baik daripada melarikan diri dari kenyataan. Sebaliknya, menghadapi kejahatan yang terus-menerus dan kemungkinan apokaliptik yang mendai sama kita. Gambar horor yang sangat membantu dengan ini. Visualisasi dapat lebih penting untuk cerita horor daripada film horor. Dengan efek visual khusus mereka, teknik bervariasi namun keduanya mengandalkan kejahatan, sering melalui gambar
overwhelming, menulis untuk kotor atau mengerikan, membuat gambar untuk membandingkan jarak kritis dan pertahanan rasional yang luar biasa. Mereka tidak mengatasi intelang dewasa untuk menghidupkan kembali imaginasi masa kecil. Kita membutuhkan kedua kapitalis untuk keresuhan realitas. Sekian dan terima kasih.